Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa laqad balaghana anna ba'dahum yanfakiru min salatihi mutaghayyirul lawni liqiyamihi baina yadayillahi azza wa jalla. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. As-salafus salih, orang-orang terdahulu yang soleh, beliau-beliau sangat mengistimewakan sholat. Beliau-beliau tidak menganggap sholat sebagai ibadah yang biasa-biasa saja. Karena sangat mengistimewakan sholat, sebelum tiba waktunya, beliau-beliau as-salafus sholeh itu sudah menyiapkan diri lahir batin untuk menyambut datangnya sholat. As-salafus sholeh. Siapa beliau yang disebut as-salafus sholeh itu? Seluruh ulama sepakat sebutan as-salaf merujuk pada 3 generasi pertama Islam, di mana orang-orang yang ada di generasi itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan sebutan khairun nas. Bahwa as-salaf sebutan untuk sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, As-Sawri dan lain sebagainya. Istilah untuk menyebut 3 generasi pertama dalam Islam: sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka oleh Rasul sekali lagi disebut khairun nas, sebaik-baik manusia. Dalam hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum summa yaji'u aqwamun tasbiku syahadatuhum yaminahu wa yaminuhu syahadatuhu. Riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 2652, Imam Muslim 6635 dan Imam At-Tirmidzi. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah qarni, mereka yang hidup semasa dengan aku, satu kurun denganku, para sahabat. Summal ladina yalunahum, lalu generasi berikutnya tabi'in. Summal ladina yalunahum, lalu generasi berikutnya lagi tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini yang oleh Rasul disebut sebagai manusia terbaik. Generasi keempat, sebutan beliau lain lagi. Summa yaji'u, setelah generasi ketiga itu akan datang aqwamun, orang-orang, generasi tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu, yang mereka senang banget bersumpah-sumpah.
Seringkali mereka mau jadi saksi tapi nggak mau bersumpah. Kadang mau bersumpah tapi diminta jadi saksi nggak mau. Generasi keempat adalah generasi yang senang mengumbar sumpah. Ada dijelaskan dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar. Fathul Bari penjelasan Sahih Al-Bukhari, ada ditulis Imam Ibnu Hajar, ada juga ditulis oleh Imam Ibnu Battal. Ini Fathul Bari versi Imam Ibnu Hajar. Kalimat generasi keempat mereka seringkali persaksian mereka lebih mendahului sumpah mereka. Kadang sumpahnya duluan tapi saksi nggak mau jadi saksi. Beliau menukil Imam At-Tahawi. Makna kalimat itu yaksirunal imana fi kulli syai'in. Generasi keempat sesudah tabi'ut tabi'in disifati oleh Rasul generasi yang demen banget bersumpah. Bentar-bentar sumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ini bukan sebutan yang baik. Mereka yang demen banget bersumpah, resiko sumpahnya dusta semakin besar. Masih kata Imam At-Tahawi, hatta yasiru lahum adatan. Bersumpah itu seolah menjadi adat kebiasaan generasi keempat terus sampai hari kiamat. Untuk hal-hal yang sederhana, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Fayahlifu ahaduhum haitsu la yuradu minhul yamin wa min qabli ay yastahlifa. Senang banget bersumpah meskipun tidak dimaksudkan sebagai sumpah, dan senang bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Ini generasi keempat, generasi sesudah tabi'ut tabi'in yang sudah tidak masuk sebutan Rasul khairun nas. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. As-soleh, as-salaf, orang-orang terdahulu. Sebutan untuk 3 generasi pertama dalam Islam. Kenapa selanjutnya sebutan as-salaf kok disifati dengan kata as-soleh? As-salafus soleh, generasi terdahulu yang soleh-soleh. Tiada lain karena orang-orang salaf tidak semuanya baik. Orang-orang salaf tidak semuanya soleh. Ketika disebut kita harus ikut orang-orang salaf, kok ternyata dia masih suka mencaci maki, terlalu enteng mengkafirkan muslim yang lain, padahal dia ngajak kita harus ikut orang-orang salaf. Itu tidak salah. Tidak salahnya berarti salaf yang dia maksudkan bukan as-salafus soleh, tapi sebaliknya as-salafut poleh, salaf yang tidak soleh. Ketika sebutan itu sudah tidak lagi disebut secara umum as-salaf, tapi as-salafus soleh, maka otomatis ini yang lebih benar. Kita harus mengikuti as-salafus soleh dalam berbuat, bertindak, dalam bertutur kata. Itu betul. Jadi tidak semua orang-orang salaf itu soleh. Orang-orang salaf tidak semuanya baik. Banyak dalil yang menjadi bukti bahwa orang-orang salaf tidak semuanya baik, orang-orang salaf tidak semuanya soleh. Satu di antaranya hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 5058.
an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar. Ketika sahabat mengatakan aku mendengar, itu langsung dengarnya, enggak lewat kuping orang lain. Kata sahabat Abu Sa'id, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahruju fikum qaumun tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Sabda Nabi, yakhruju fikum qaumun, akan keluar di tengah-tengah kalian satu kaum, satu kelompok orang, tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim. Begitu kalian melihat orang itu, kalian akan langsung meremehkan sholat kalian masing-masing. Begitu melihat sholat mereka sholatnya hebat. Ketika kita melihat orang-orang yang ibadahnya hebat, kita akan merasa betapa kecilnya ibadahku. Ini kata Rasul, akan datang sekelompok orang ke tengah-tengah kalian. Begitu kalian melihat mereka, kalian akan berkata, betapa kecilnya sholatku dibanding sholat mereka. Betapa sedikitnya puasaku dibanding puasa mereka. Betapa tidak bernilainya amal ibadahku dibanding amal ibadah mereka. Wa yaqra'una al-Qur'an, mereka ini rajin istiqomah selalu baca Quran, tapi la yujawiru hanajirahum, bacaan mereka cuma di mulut, enggak meresap ke dalam hati. Dari kalimat ini bisa kita bayangkan bahwa kelompok yang disebutkan oleh Rasul ini orang-orang yang soleh, rajin sholat, rajin puasa, rajin melaksanakan berbagai macam ibadah, termasuk rutin baca Quran. Namun di kalimat berikutnya Rasul katakan yang merukuna minaddin, mereka ini walaupun rajin ibadah, status mereka sudah keluar dari Islam, sudah keluar dari agama, kama yamruku sahmu minar ramiyah, secepat keluarnya anak panah dari busurnya. Ini hadis sahih. Riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari 5058. Memang mereka yang dimaksud oleh Rasul ini siapa? Di hadis ini Rasul enggak sebutkan. Namun kalau kita baca kitab-kitab hadis penjelasan para sahabat, banyak sahabat Nabi yang meyakini mereka yang dimaksud oleh Rasul ini ada di generasi sahabat. Mereka yang disebut oleh Rasul rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin berbagai macam ibadah, rajin baca Quran, tapi mereka sudah keluar dari agama yang disebut oleh Rasul ini, mereka bagian dari generasi sahabat Nabi. Berarti mereka bagian dari as-salaf, orang-orang salaf. Di antara sahabat yang meyakini bahwa mereka ini generasi sahabat Nabi adalah sahabat Sahal bin Hunayf. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari 6934, an Yusair bin Amrin, dari tabi'in Yusair bin Amr. Qala, beliau berkata, qultu, aku pernah bertanya, li Sahal bin Hunayf, kepada sahabat Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu.
Pertanyaannya, hal sami'tan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil khawarij? Kamu sebagai sahabat Nabi pernah dengar enggak Rasul menyebut-nyebut kaum khawarij? Mungkin Bapak Ibu ada yang baca sejarah, siapa yang disebut dengan kaum khawarij? Mereka sahabat, generasi sahabat. Ketika antara Ali bin Abi Thalib di satu pihak dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dua-duanya sahabat Nabi, dengan kelompok masing-masing, mereka ada perseteruan. Ada kelompok ketiga yang tidak memihak pada salah satunya, nggak menerima Ali, nggak terima Muawiyah. Bahkan kelompok ketiga ini mengkafirkan Muawiyah sahabat Nabi dengan alasan Muawiyah tidak tunduk pada Khalifah Ali, dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan alasan karena Ali mau bertahkim, mau damai dengan musuh Allah Muawiyah. Kelompok ketiga ini dikenal dengan sebutan Al-Khawarij, orang-orang yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Seorang tabi'in, Yusair bin Amr, pernah nanya kepada sahabat Sahal bin Hunayf. Pertanyaannya, sepanjang kamu sebagai sahabat Rasul, pernahkah kamu mendengar Rasulullah berbicara tentang Al-Khawarij? Kalau sahabat Sahal bin Hunayf menjawab, sami'tuhu yaqulu, aku pernah mendengar langsung Rasul bersabda, wa ahwa yadahu kibaral Iraq. Ketika Rasul menyampaikan kalimat ucapannya, Rasul sambil berisyarat menunjuk wilayah Irak. Ketika Rasul menyampaikan kalimatnya, saat itu Rasul sambil tangannya menunjuk ke wilayah Irak. Kata beliau, yakhruju minhu qaumun, dari wilayah situ akan keluar sekelompok orang yaqra'unal Qur'an la yujawizu tarakihim, orang-orang yang rajin baca Quran tapi bacaannya tidak melewati tenggorokan, tidak meresap di hati, yang rukuna minal Islam muruqus sahmi minar ramiyah. Mereka walaupun rajin ibadah tapi mereka sudah keluar dari Islam secepat keluarnya anak panah dari busurnya. Apa yang disampaikan oleh sahabat Sahal bin Hunayf ini menggambarkan bahwa beliau menyimpulkan orang-orang yang rajin ibadah, rajin sholat, puasa, dan ibadah yang lainnya, rajin baca Quran, tapi mereka statusnya sudah keluar dari Islam, itu adalah kaum Al-Khawarij. Al-Khawarij generasi sahabat berarti masih masuk sebutan As-Salaf. Ini salah satu dalil bahwa tidak setiap orang-orang salaf itu soleh. Tidak setiap orang-orang salaf itu baik. Enggak. Karena itulah selanjutnya para ulama, bahkan sejak generasi tabi'in, mereka mensifati sebutan salaf dengan as-sholih, as-salafus sholih, as-salafus sholih, untuk memastikan bahwa yang kita ikuti bukan setiap orang salaf, tapi khusus as-salafus sholih. Dan memang beliau-beliau inilah yang wajib untuk kita teladani. Beliau-beliau inilah yang faham betul bagaimana amaliyah Rasul, bagaimana akhlak Rasul, bagaimana pola tutur kata Rasul, as-salafus sholih. Ketika ada as-salafus sholih
menjelaskan hadis Rasul ini dengan penjelasan tertentu. Lalu kita baca hadisnya sendiri, kita simpulkan, kesimpulan kita berbeda dengan kesimpulan as-salafus sholeh, maka saya pastikan kesimpulan kita yang salah. Jadi yang diperintahkan untuk diikuti adalah as-salafus sholeh, bukan setiap orang salaf. Nah itu ketika ada orang demen mencaci maki orang lain, menghina orang lain, yakin dia bukan pengikut as-salafus sholeh. Jadi yang wajib kita ikuti, yang harus kita suri teladani, as-salafus sholeh, bukan yang lainnya. Sudah tentu, terutama para sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun jangan dipastikan semuanya baik, jangan. Tidak semua sahabat Nabi baik. Meskipun demikian, kita tidak boleh mengingat, menyebarluaskan ketidakbaikan sahabat. Karena yakin beliau-beliau yang ketahuan tidak baik dinasihati oleh Rasul pasti akan langsung mempraktekkan nasihat itu. Seperti sahabat yang sholatnya nggak benar, Rasul lihat dinasihati, dia praktekkan. Atau sahabat yang ikut menyebarluaskan fitnah yang sasarannya Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Ketika itu disebutkan, dinasihatkan pada sahabat yang menyebarkan fitnah, yakin sahabat ini pun imsak dan segera dia taubat dari perilaku tidak baiknya menyebarluaskan fitnah terhadap seseorang. Banyak ayat-ayat Quran yang menegur perbuatan tidak baik, sudah tentu yang ditegur itu ya sahabat Nabi. Jadi yang Allah perintahkan untuk kita suri teladani adalah as-salafus sholeh, bukan as-salaf secara umum. Di At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mula-mula, yang terdahulu mengimani Rasul, menjadi pengikut Rasul. Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Ini orang-orang yang oleh Allah tersirat, kita diperintahkan untuk mencontoh mereka. Walladzina taba'uhum, dan generasi setelah mereka tabi'in, yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan cara ikut yang baik. Mengikuti, mencontoh, meneladani seseorang harus dengan cara peneladanan yang baik. Bagaimanapun kita mengidolakan seorang sahabat, kita ikuti perilakunya, tetap harus dengan cara ikutan yang baik. Karena manusia siapapun tidak steril dari kemungkinan salah, kecuali Rasulullah, Nabi dan Rasul Allah, karena diberi keistimewaan oleh Allah, maksum, selalu dijaga oleh Allah. Walladzina taba'uhum, generasi setelah sahabat yang mengikuti sahabat Nabi dengan cara yang baik, radhiyallahu anhum, Allah sudah ridhoi mereka. Allah sudah ridhoi mereka. Ketika ada orang sahabat, ada seorang sahabat yang ikut perang Badar. Suatu hari ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah,
Rasul membuat rencana untuk bareng-bareng ke Mekah untuk menguasai Mekah. Sahabat yang ikut perang Badar ini diam-diam membocorkan rencana Rasul karena dia sadar kerabatnya masih banyak di Mekah. Kalau Rasul dan umat Islam, mujahid Islam berangkat ke Mekah terjadi perang, dia khawatir kerabatnya yang di Mekah nanti terjadi apa-apa. Dia bocorkan rencana Rasul. Tapi Allah kasih tahu Rasulnya. Allah kasih tahu bahwa ada orang yang membocorkan rencanamu. Rasul kirim 3 orang sahabat yang cekatan nunggang kuda untuk mengejar kurir si pembocor ini, seorang wanita. Ketika sudah ketangkap, ditanya dia nggak mau ngaku. Sahabat yakin dengan informasi dari Rasul. Diancam kalau kamu nggak mau memberikan surat yang kamu bawa, aku akan buka auratmu. Sekedar ancaman dia berikan. Dibawa menghadap Rasul, dibuka. Ternyata yang ngirim surat itu salah seorang sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Umar ibnul Khattab marah, minta izin untuk memancung si sahabat ini. Oleh Rasul dilarang. Kata Rasul, kamu tahu enggak apa ketetapan Allah untuk kalian-kalian yang ikut perang Badar? Silakan kalian lakukan apapun, aku sudah meridhoi kalian. Tapi insya Allah mereka yang ikut perang Badar, kalau toh melakukan kesalahan, bukan kesalahan yang fatal, jangan akan menyebabkan Allah tarik keridhoannya, enggak. Allah Maha tahu. Itu kesalahan sahabat yang membocorkan rencana Rasul pun belum sampai jatuh ke tangan musuh, ke kafir Quraisy. Sudah Allah kasih tahu. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Jadi orang-orang generasi terdahulu yang Allah perintahkan kita untuk meneladani mereka adalah as-salafus soleh, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan bukan rahasia umum lagi bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang sangat istimewa, yang derajatnya melebihi ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah sholat satu-satunya ibadah yang proses perintahnya disampaikan langsung oleh Allah kepada Rasulullah, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Cuma ibadah sholat. Yang lain mau puasa, mau zakat, mau haji melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Cuma ibadah sholat yang disampaikan langsung. Dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik, riwayat Imam Al-Bukhari 3342, Imam Muslim 433, Nasai, Ibnu Majah, Nabi menyatakan, fafaradallahu alayya khamsina sholatan. Ketika aku Isra Mi'raj, Allah wajibkan, Allah fardukan untukku 50 sholat. Farajatu bidzalika hatta amura bi Musa. Aku kembali dari Mi'raj di langit ketiga atau keberapa saya lupa, aku ketemu dengan Musa alaihissalam. Faqala Musa alaihissalam berkata, kata Rasul, malladhi faradu ala ummatika, apa yang diwajibkan oleh Allah untuk umatmu? Qultu, aku jawab, faradu alaihim khamsina sholatan, Allah mewajibkan untuk umatku 50 waktu sholat. Qala, kata Musa, faraji' rabbak, kamu harus balik menghadap Tuhanmu. Fa inna ummataka la tutiku dzalik, yakin umatmu nggak akan mampu sehari semalam mengerjakan sholat 50 waktu.
Kata Rasul, faraja'tu Rabbi, aku balik lagi menghadap Allah, minta keringanan. Fawaddu'a satrahu, oleh Allah dikurangi separuh, jadi 25 waktu. Faraja'tu ila Musa, aku balik lagi turun, ketemu Nabi Musa lagi. Faqala, Nabi Musa nanya lagi. Begitu sudah tahu saat ini diturunkan oleh Allah kewajiban untuk umatku 50 waktu, kata Musa, raji' rabbak, kamu harus balik lagi, minta kekurangan lagi, minta keringanan lagi, umatmu gak akan sanggup. Nabi Musa pengalaman, karena pengalaman beliau bisa memastikan bahwa manusia tidak akan sanggup jika diwajibkan sehari 50 waktu, 25 waktu gak akan sanggup. Rasulullah pun kembali menghadap Allah, akhirnya dikurangi lagi oleh Allah. Ketika sudah dikurangi yang kedua kalinya lagi, kata Nabi Musa, balik lagi, umatmu belum sanggup segitu itu. Maka Nabi Muhammad balik lagi, yang terakhirnya faqala, Allah berikan ketetapan, hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qawlu ala dayya. Ya udah, untuk umatmu kewajibannya 5 waktu sehari semalam, dan pahalanya sama dengan 50 waktu. La yubaddalul qawlu ala dayya. Sudah nggak ada pengurangan lagi. Ini langsung Allah kepada Rasulullah, tidak melalui malaikat Jibril. Ketika sudah 5 waktu, Nabi Musa turun, ketemu Nabi Musa. Nah, Nabi kita turun ketemu Nabi Musa. Oleh Nabi Musa masih disarankan untuk balik lagi. Sehari semalam 5 waktu, kata Nabi Musa, umatmu gak akan sanggup. Rasulullah tidak membantah apa yang diucapkan Nabi Musa, 5 waktu sehari semalam, umat Islam gak sanggup. Yakin saat ini mayoritas umat Islam 5 waktunya utuh atau tidak? Yakin enggak? Nabi kita enggak membantah kesimpulan Nabi Musa, sehari semalam 5 waktu umatmu enggak akan sanggup. Tapi Nabi enggak mau balik, alasan beliau, istahyaitu Rabbi, aku malu mau balik lagi. Jadi sholat satu-satunya ibadah yang proses perintahnya langsung dari Allah kepada Rasulullah. Ibadah yang lain tidak ada. Sholat juga satu-satunya ibadah yang oleh Rasul disebut sebagai pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang kafir. Salat satu-satunya ibadah yang oleh Rasul disebut sebagai pembeda antara orang-orang yang beriman dengan orang kafir. Padahal kita tahu non-muslim mereka juga ngerjain sholat, mereka puasa, mereka ada membayar ibadah harta, walaupun istilahnya bukan zakat. Tapi yang oleh Rasul disebut sebagai pembeda antara orang yang beriman dengan orang kafir cuma sholat. Ibadah lain tidak disebut oleh Rasul. Hadis riwayat Imam Muslim 257, An Ibnu Jurayj qala, dari Ibnu Jurayj beliau berkata, akhbarani Abu Zubair, Abu Zubair menyampaikan kepadaku, annahu sami'a Jabir bin Abdullah, bahwa Ibnu Zubair, Abu Zubair mendengar sahabat Jabir bin Abdullah yaqulu, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Jabir, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah.
Perbedaan antara seseorang yang beriman dengan seseorang yang syirik, yang kafir adalah meninggalkan sholat. Yang beriman tidak tinggalkan sholat. Yang tinggalkan sholat berarti dia musyrik atau kafir. Di hadis yang lain, meskipun hadisnya dhaif, riwayat At-Tabrani, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Ini hadisnya dhaif. Untuk menguatkan hadis ini, siapa saja yang sengaja meninggalkan sholat berarti dia telah terang-terangan kafir. Meskipun hadis ini riwayat Imam Muslim ini dan hadis At-Tabrani tadi oleh mayoritas ulama ditakwilkan. Mayoritas ulama tidak spontan siapapun muslim yang ninggalin sholat bukan karena lupa, bukan karena ketiduran, kafir. Tidak seperti itu kesimpulannya. Mayoritasnya menyimpulkan tidak otomatis kafir. Mereka yang kafir dengan meninggalkan sholat, ketika dia tinggalkan sholat itu ada unsur menentang Allah. Kalau meninggalkannya karena malas, tidak kafir. Ini kesimpulan mayoritas ulama. Tapi harus kita waspadai andaikan kesimpulan itu salah. Andaikan ulama sepakat ninggalin sholat karena malas, kafir, insya Allah itu betul. Andaikan sepakat. Tapi ketika ada perbedaan pendapat, yakin bisa betul, bisa salah, meskipun pendapat mayoritas. Kalau ulama sepakat pasti betul, karena itu salah satu permintaan Rasulullah kepada Allah yang dikabulkan oleh Allah. Beliau minta, ya Allah, jangan sampai umatku sepakat dalam kesesatan. Allah kabulkan. Nah itu ketika ada ittifaq ulama atau ijma' ulama, pasti itu benar. Ketika ada khilafiyah, ulama berbeda, kemungkinan yang ini benar, yang ini salah, atau yang ini benar, yang ini salah. Nah, karena itu kewaspadaan buat kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat dengan alasan malas. Bagaimana kalau alasannya karena sibuk kantor? Sama dengan alasan malas. Itu sama aja. Nah itu buat kita yang dulu di saat aktif ngantor, karena kesibukan sempat tidak sholat, kita ingat berapa kali nggak sholat, sekarang masih ada kesempatan, kerjakan, bayar sholat-sholat itu. Dalam hadis Bukhari Muslim, la kaffarata minha illa biha. Salat wajib yang ditinggalkan tidak bisa ditebus dengan apapun kecuali dengan dikerjakannya salat itu. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. As-salafus saleh radhiyallahu anhum, mereka faham betul keistimewaan salat. As-salafus saleh sangat faham keistimewaan, keutamaan ibadah salat. Karena itu beliau sangat mengistimewakan sholat. Beliau as-salafus saleh sangat mengistimewakan sholat. Karena itu sikap beliau ketika datang waktu sholat, Masya Allah. Sikap as-salafus saleh ketika mengerjakan sholat, ketika datang waktu sholat, bisa kita bayangkan. Ini analoginya urusan duniawi. Seseorang yang ngefans banget dengan katakanlah seorang artis, anak-anak muda, dia gandum banget dengan artis itu. Ketika akan ada berita dia mau konser di Indonesia, bisa kita bayangkan apa yang dia lakukan. Tiketnya mahal dia nabung,
Tiba waktunya dia udah siap-siap, pakaiannya pun spesial, perasaan hatinya seutuhnya, karena yang akan datang sesuatu yang sangat dia idolakan, dia istimewakan. Demikian juga para sahabat as-salafus sholeh, karena beliau sangat mengistimewakan sholat. Sebelum sholat datang, hati jiwa raganya itu sudah disiapkan untuk menyambut kedatangannya. Ketika tiba waktunya sholat itu dilaksanakan, bagaimana mereka melaksanakan sholat setelah sebelumnya hati mereka, jiwa raga mereka mengistimewakan sholat, tergambarkan dari apa yang ditulis oleh musannif kitab ini, Sholeh Munjid. Kata beliau, walaqad balawana anna ba'dahum yanfatilu min sholatihi mutaghayyirul launi yikli qiyamihi baina yadillahi azza wa jalla. Ada di antara orang-orang salaf itu, as-salafus sholeh, ketika selesai sholat, air muka mereka berubah, rona wajah mereka berubah seperti orang yang ketakutan. Begitu selesai, wajah mereka berubah warna. Wa ba'dhum idza kana fi sholati la ya'rifu man 'ala yaminihi wa shimali. Di antara mereka juga begitu Allahu Akbar, siapa di kanan kirinya dia udah enggak kenal lagi. Begitu berhadapan dengan ibadah yang sangat beliau istimewakan, begitu Allahu Akbar, dengan kanan kiri sudah seorang enggak kenal lagi. Wa ba'duhum yasfarru wajhuhu idza tawadda'a lis-shalah. Bahkan di antara mereka orang salaf itu yang ketika baru mau wudu untuk mengerjakan sholat, baru mau wudu, wajah mereka sudah pucat pasi. Baru mau wudu untuk sholat, wajah beliau orang-orang salafus sholeh itu sudah pucat pasi. Fakirlah ketika ditanya, inna naraka idza tawadda'ta lis-sholati taghayyarat ahwaluk. Setiap kali kamu wudu untuk sholat, aku perhatikan kok wajahmu selalu pucat pasi. Kenapa? Qala, yang ditanya itu orang as-salafus sholeh menjawab, inni a'rifu baina yadayya man sa'akum, karena aku tahu setelah aku wudu ini aku akan segera berdiri di hadapan siapa. Ada perasaan takzimnya kepada Allah. Allah maha agung. Ketika sadar dia berdiri di hadapan Allah yang maha agung, sampai raut mukanya berubah pucat pasi. Ini karena beliau sangat mengistimewakan sholat. Perumpamaannya seperti dua orang kedatangan satu tamu. Salah satu dari dua orang ini kenal betul, ini tamu bukan orang sembarangan. Meskipun secara fisik biasa-biasa aja. Bukan orang sembarangan, ini orang yang sangat istimewa. Sedangkan yang satunya lagi dia nggak tahu dia itu siapa. Ketika menerima tamu yang sama, dua orang ini kira-kira sikapnya sama atau beda? Pasti akan beda. Ketika kita melihat seseorang, kita nggak tahu dia itu siapa, kita biasa-biasa aja. Tapi ketika kita tahu ternyata dia orang yang istimewa, kesolehannya iya, akhlaknya iya, ilmunya juga iya, pasti ketika ketemu ada rasa takdim. Begitu juga sahabat Nabi. Mereka sadar betul sholat itu sejatinya ngapain. Ketika dia Allahu Akbar, dia itu sedang berhadapan dengan siapa, bicara dengan siapa, bisik-bisik dengan siapa. Bahkan sebelumnya sudah disampaikan dalam hadis sahih, ketika kita sholat, kata Rasul, kamu itu sedang munajat, sedang bisik-bisik dengan Allah.
Masing-masing kita harus berusaha untuk menyadari ini, bahwa ketika kita Allahu Akbar, kita ini sedang munajat dengan Allah. Dengan menyadari bahwa sholat itu bukan ibadah biasa, ketika kita melaksanakannya, pasti dalam pelaksanaannya pun kita tidak biasa-biasa saja. Wa kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, contoh lain orang salafus saleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, idza hadaratis salatu, begitu datang waktu salat, yatazalzal wa yatalawwan wajhuhu, beliau bergetar, wajah beliau pucat pasi. Ali bin Abi Thalib. Faqila lahu, suatu saat beliau ditanya, malak Ali, kenapa kamu? Kamu sakit? Ini enggak sekali dua, pokoknya setiap kali datang waktu sholat, Ali bin Abi Thalib pasti ada getaran dalam tubuhnya, wajahnya pucat pasi. Kamu kenapa? Fayaqulu, Ali menjawab, ja'a wallahi waqtu amanatin aradahallahu ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha. Saat ini telah datang amanah Allah. Ali bin Abi Thalib memahami amanah Allah yang dimaksud adalah perintah-perintah Allah, termasuk diantaranya sholat. Saat ini telah datang amanah Allah, yang amanah ini dulu pernah ditawarkan Allah kepada langit, bumi, gunung-gunung, dan semuanya menolak. Wa asfaqna minha, langit, bumi, gunung-gunung takut dengan amanah Allah ini. Wa hamaltuha, sedangkan kita manusia menerima amanah ini. Beliau bergetar, wajahnya berubah karena takut tidak bisa melaksanakan amanah Allah, sholat dengan sebaik-baiknya. Bahwa syariat Allah merupakan amanah. Al-Ahzab ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Firman Allah, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah. Dalam tafsir, amanah as-salawat wa ghairuha mimma fi fi'liha minas sawab wa tarkiha minal iqab. Amanah yang dimaksud adalah semua perintah Allah yang bila dijalankan ada pahala, ditinggalkan ada siksa. Kami telah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Andaikan mereka mau oleh Allah, mereka dijadikan bisa bicara, bisa membaca bacaan sholat dan lain sebagainya. Fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Mereka, langit, bumi, gunung-gunung menolak. Mereka menolak karena mereka takut ini amanah sangat berat. Wa hamalahal insan. Justru manusia diwakili oleh ayahanda kita Adam menerima amanah ini. Di akhir ayat Allah tutup dengan innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu orang yang zalim dan bodoh. Masa dikasih amanah kok senang? Kok nerima? Ini pernyataan Allah, innahu kana zaluman jahula. Siapapun yang menerima amanah, dia sebetulnya orang yang zalim dan bodoh. Karena sangat berat.